Shalom, saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada. Bersama saya Pendeta Kadir Manulang, kita berjumpa kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas mengenai khotbah minggu pada Advent ketiga tanggal 13 Desember 2020. Di bawah terang topik, hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita pada saat ini yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 16 sampai dengan 24. Inilah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, minggu ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Tema sentral Advent ketiga ini adalah sukacita. Karena itu, semua pembacaan harus diarahkan ke dalam sukacita. Surat 1 Tesalonika ini sering disinyalir sebagai dokumen tertua dalam kitab surat di Perjanjian Baru. Di awal kanonik, surat ini sering dipandang sebagai tulisan historik yang selalu dihubungkan dengan kisah para rasul. Maka banyak gereja yang sulit untuk memahami isi surat ini. Sekalipun dimasukkan dalam surat histori, tetapi justru isinya sedikit pun tidak memiliki kesan sejarah. Paulus menulis surat ini kepada Tesalonik dari Korintus selama perjalanan misionarisnya yang kedua, sekitar tahun 50 sampai dengan 51 Masehi. Selama perjalanan misionaris Paulus yang kedua, Roh mengarahkan Paulus dan rekan-rekannya yaitu Silas, Timotius dan Lukas yang melakukan perjalanan melintasi laut Aegean menuju Makedonia. Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 12. Ini memprakarasai pengkhotbah Injil di Eropa. Setelah berkhotbah di Filipi, Paulus dan Silas melakukan perjalanan ke Tesalonika. Paulus bekerja dengan Silas di Tesalonika, tetapi mereka diusir dari kota oleh para pemimpin orang Yahudi. Kisah Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Kemudian Timotius melaporkan kepada Paulus bahwa para orang suci di Tesalonika tetap setia terlepas dari penganiayaan dan bahwa pengaruh saleh mereka meluas. Kisah Rasul 18 ayat 5 dan 1 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 8 dan 1 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 8. Orang insaf di Tesalonika adalah sebagian dari orang Eropa pertama yang memeluk Injil. Dan sebagai hasilnya mereka menghadapi penganiayaan. Mereka juga memiliki banyak pertanyaan mengenai kedatangan yang kedua. Oleh karena itu dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Paulus menuliskan kata-kata dorongan semangat dan kekuatan serta membahas pertanyaan-pertanyaan mereka mengenai kedatangan kedua Yesus Kristus. Salah satu tema utama Paulus dalam surat pertamanya kepada jemaat di Tesalonika adalah kedatangan yang kedua. Dia berfokus pada peran serta dari yang saleh
dalam peristiwa-peristiwa dari kedatangan yang kedua, khususnya para orang suci yang telah meninggal sebelumnya. 1 Tesalonika 2 ayat 19, 3 ayat 13, 4 ayat 13 sampai 17, dan 5 ayat 1 sampai 10. Berbeda dengan banyak surat Paulus lainnya, 1 Tesalonika tidak memuat hardikan apapun, tetapi memberikan pujian dan penghargaan bagi para orang suci di Tesalonika. Uniknya, Paulus seolah-olah mengangkat kembali ajaran Yahudi mengenai kedatangan yang kedua. Tetapi Paulus jarang mengangkat nama Yesus Kristus. Ia lebih berfokus pada kedatangan Tuhan, bukan kedatangan Yesus Kristus. Paulus secara halus mendorong jemaat ini untuk memiliki keyakinan yang kuat pada saat-saat hari Tuhan semakin dekat, dan menganjurkan agar mereka tetap menjalankan kewajiban sehari-hari dengan tenang, bertanggung jawab, dan penuh dengan kasih. Di samping itu, Paulus juga menekankan mengenai keteladanan hidup umat yang percaya. Secara khusus pada pasal 5, Paulus memberitahu para orang suci agar menjadi kudus dan agar mempersucikan diri mereka. Dia menjelaskan bahwa ketika Tuhan datang kembali, para orang suci yang telah setia dalam kesaksian mereka tentang Kristus, baik mereka yang telah meninggal maupun mereka yang masih hidup, akan bangkit dan menemui Tuhan. Paulus mengingatkan para anggota gereja untuk bersiap-siap dan menanti-nantikan hari kedatangan Kristus. Jemaat Tesalonika adalah salah satu jemaat yang selalu diingat Paulus. Meski hanya 3 minggu dia berada di sana bersama-sama dengan jemaat Tesalonika. Dalam 3 minggu, bukan perkara mudah menyaksikan buah dari pekabaran Injil yang dia lakukan. Paulus tidak bisa tinggal lama karena keributan di Tesalonika akibat dari pemberitaan, juga tantangan dan hambatan dari luar dan dalam yang dia hadapi di Tesalonika memaksa dia menyingkir ke Berea. Tapi dari Athena melalui Timotius dan Silvanus, Paulus sangat merindukan kabar yang baik dari jemaat ini. Kenapa? Tesalonika adalah kota yang penting bagi pekabaran Injil. Letaknya di jantung tengah pertemuan dunia timur dan barat. William Barclay berkata, jika Tesalonika ditaklukkan demi Kristus, maka Eropa akan menjadi pengikut Kristus. Paulus ketika dia mendapatkan kabar bahwa jemaat di Tesalonika ternyata mengingat dirinya dan apa yang dia katakan, membuat ia sangat berbahagia. Mereka menyerahkan diri mereka untuk mengikut Yesus meski tantangan tidak berhenti datang. Mereka diancam dengan lawan-lawan Paulus yang menfitnahnya. Juga dengan banyak ajaran tidak sehat yang mengajak mereka untuk bermalas-malasan yang merusak kesehatan moral dan spiritual mereka. Belum lagi potensi kerusuhan yang bisa ditimbulkan ketika mereka berbeda pandangan dengan orang di sekitarnya tentang apa yang benar dan salah. Itu sedikit dari tantangan jemaat ini. Tidak ada yang Paulus bisa nasihatkan kecuali agar jemaat-jemaatnya mengingat senantiasa identitas mereka. Siapa diri mereka sebenarnya? Untuk apa mereka dipilih? Bagaimana menyatakan diri kepada lingkungan di sekitar? Ada kekuatan besar yang dimiliki para pengikut Kristus, yaitu berupa pengaruh. Sebuah kekuatan untuk mengubah dunia yang gelap dengan memancarkan sinar. Sebagai terang dunia, Paulus mengingatkan mereka bahwa kedatangan Tuhan yang kedua akan menuntut persiapan tubuh, jiwa, dan roh. Dan 3 perbuatan beriman di atas adalah hal-hal yang akan membantu mereka mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Apa yang ingin kita lihat dari nats ini? Yang pertama, sukacita, doa, dan syukur. Saat ini kita diajak untuk merenungkan kehidupan doa kita. Sejauh mana kita berdoa? Apakah kita merasa begitu sibuk sehingga lupa berdoa? Atau mudah gelisah ketika seseorang berdoa lama-lama?
Apa perut lapar bisa ditahan ketika seseorang berdoa mengajak bersyukur untuk makanan itu? Apa kita bisa menahan kaki kita untuk bisa berhenti sejenak diam dengan tenang dalam menikmati doa? Zaman sekarang kemacetan dunia kerja seakan menghancurkan ketenangan dalam hidup kita. Kita selalu ingin cepat-cepat. Kita ingin serba buru-buru. Akibatnya kita mendesak orang lain. Bahkan kita cenderung mendesak Tuhan sehingga doa kita menjadi sesuatu hal yang sangat ritualitas. Jika suatu pendeta telat, lalu khotbah kelamaan, pujiannya kelamaan, semua sudah gelisah karena kita sibuk melihat jam. Banyak doa-doa kita tidak berdampak dalam kehidupan. Kita memang tetap berdoa, tetapi doa yang kita ucapkan hanyalah rangkaian kata-kata yang memang sudah kita hafal sebelumnya. Atau doa kita lebih banyak meniru doa orang lain. Tetapi melalui firman ini, kita diajarkan kembali untuk berdoa, yaitu doa yang memiliki kualitas yang lahir dari hati untuk kesempurnaan hidup di dalam iman. Jika doa kita tidak lahir dari hati dan iman, maka dua hal di dalam kehidupan mulai kita ragukan. Benarkah kita memiliki sukacita? Atau sukacita yang ada pada kita hanyalah sukacita yang palsu? Yang kedua, benarkah ucapan syukur yang kita lakukan? Atau memang hanya copy paste dari doa orang lain? Dalam doa kita mampu melihat apakah ia menjadi orang yang putus asa atau memang ia bersukacita di dalam segala hal. Doa seseorang mengungkapkan apakah ia mampu melihat sebuah sukacita di dalam penderitaan. Ketika ia mampu melihat itu, tentu ia akan mampu untuk mengucap syukur. Itu sebabnya ketiga hal ini memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Dari gambaran ini kita melihat bagaimana Paulus mengajak jemaat Tesalonika untuk tetap menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Sekalipun bagi mereka dunia ini akan segera berakhir. Kedatangan Tuhan akan segera tiba. Jika itu telah tiba, maka tidak ada gunanya untuk bekerja dan berkarya. Tetapi Paulus merubah pola pikir mereka. Justru yang tidak berguna adalah menunggu kedatangan Tuhan dengan berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Yang kedua, tanggap dalam segala sesuatu hal. Kita sering diperhadapkan dengan banyak berita yang membuat hidup kita penuh dengan ketakutan. Bahkan saat ini perang antar produk-produk membuat segala sesuatu, baik makanan maupun minuman atau segala hal yang kita anggap dapat membuat hidup kita sehat, kini telah dilarang. Lihat bagaimana berita yang tidak masuk akal. Terlalu banyak makan wortel ternyata mampu merusak lambung. Pada akhirnya wortel tidak laku di pasaran. Atau artikel yang berkata, ternyata ini penyebab utama stres, yaitu banyak membaca. Sehingga Alkitab tidak lagi dibaca. Saudara-saudari, kemana-mana kita diperhadapkan dengan banyak ketakutan. Virus yang katanya bisa menyebar melalui angin. Berjemur di pagi hari katanya mampu menyebabkan kanker kulit. Dan lain sebagainya. Sehingga dengan mudahnya ketika ada penawaran tentang penyembuhan alternatif, maka mudah kita membeli dan tergiur akan hal itu. Rasa takut telah menggerogoti kehidupan kita. Hati kita bisa saja gentar dan takut menghadapi apapun. Tetapi Paulus mengatakan kekuatan besar sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Kekuatan ini dikerjakan melalui Roh Kudus yang berdiam dan berkuasa pada diri orang yang percaya. Kekuatan ini begitu dahsyat karena mampu memberi pengaruh pada sekitar, memberi dampak bagi orang di sekitar kita. Lambat namun signifikan dan begitu berarti. Itu sebabnya Paulus menyarankan ujilah segala sesuatu,
dan peganglah yang baik. Jangan terlalu mudah percaya pada berita yang kita dengar atau kita baca. Sebab tidak semua yang kita dengar dan kita baca itu berguna. Maka bijaksanalah. Ini yang menjadi hal yang penting dalam menyaring informasi yang datang. Yang ketiga, tetap sadar untuk tidak berbuat jahat. Apakah perbuatan jahat? Kita pasti akan menjawab perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan firman Tuhan. Hal ini benar. Namun terkadang kita tidak mampu menjelaskannya dengan baik. Kita akan marah ketika orang berbuat jahat. Tetapi jahat yang dimaksud adalah jahat sesuai definisi kita sendiri. Ketika kita melihat orang yang demikian, kita akan berkata, kenapa Tuhan menciptakan manusia seperti itu? Tanpa sadar kita justru berbuat jahat di mata Tuhan. Mengapa? Karena berkata demikian, kita justru telah mencela karya Allah Pencipta. Kita tahu orang berbuat jahat, tetapi tanpa sadar kita pun melawannya dengan berbuat jahat. Ketika begal ditangkap, maka kita menghukum mereka dengan memukul secara sadis dan tanpa perasaan. Apakah ini perbuatan baik? Ketika pencuri ditangkap, kita membakarnya hidup-hidup. Bahkan ketika kita menuntut keadilan dan kebenaran, maka kita demonstrasi dengan cara merusak fasilitas umum. Tidaklah salah jika Yesus Kristus berkata, selumbar di mata orang kita lihat, tetapi balok di mata kita tidak kita lihat. Memang kejahatan harus ditentang, tetapi bukan dengan menjadi hakim sendiri. Bukan dengan menjalankan hukum pribadi. Bukan dengan berbuat jahat kepada orang, tetapi dengan teguran yang baik yang Tuhan inginkan. Dan pada akhirnya, biarlah hukum yang bekerja. Dengan tetap menjaga diri untuk tidak berbuat kejahatan, maka kita tidak akan bercacat ketika keselamatan yang dijanjikan Allah itu telah datang. Sebab firman Tuhan berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Demikian juga yang dikatakan oleh 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.